Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Mandara Aisa dengan NPS 1910104106 akan mempresentasikan materi mengenai bukti audit dan pendukungnya. Yang pertama, bukti audit menurut Mulyadi tahun 2002 adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya. Kemudian, pengertian bukti audit lain dikemukakan oleh Arens, Elder, dan Baisley pada tahun 2008. Mereka mendefinisikan bukti audit adalah sebagai setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi yang menguat tersedia bagi auditor. Informasi ini sangat bervariasi sesuai dengan kemampuannya dalam meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan yang telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya, bukti audit dalam konteks audit, auditor harus mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi bukti untuk mendukung hasil audit. Hal ini berarti bahwa yang pertama, auditor harus mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan sasaran dan lingkungan lingkup pekerjaan audit. Yang kedua, bukti audit harus cukup, kompeten, relevan, dan bermanfaat untuk memberikan dasar bagi temuan-temuan audit dan penyusunan rekomendasi. Bukti yang cukup diartikan sebagai faktual, layak, dan meyakinkan. Bukti yang kompeten adalah bukti yang dapat diandalkan dan diperoleh melalui teknik audit yang tepat. Bukti yang relevan adalah bukti yang mendukung temuan-temuan audit dan rekomendasi serta konsisten dengan sasaran audit. Bukti yang bermanfaat adalah bukti yang dapat membantu dalam upaya mencapai tujuan. Yang ketiga, prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti audit harus diseleksi lebih lanjut, dapat dipraktekkan dan diperluas atau diubah bila situasi memungkinkan. Yang keempat, guna memelihara objektivitasnya dan untuk mencapai sasaran audit, pengumpulan, penganalisaan, interpretasi, dan pendokumentasian bukti audit harus diawasi. Yang kelima, kertas kerja audit harus disiapkan dan direview guna mendokumentasikan bukti audit yang didapatkan. Selanjutnya yaitu bukti audit meliputi yang pertama, catatan akuntansi berdasarkan laporan keuangan. Contohnya adalah bukti elektronik hasil transfer, faktur, kontrak, buku besar dan buku pembantu atau jurnal penyesuaian dan pernyataan lain terhadap laporan keuangan. Yang kedua yaitu informasi lain yang menguatkan catatan akuntansi dan mendukung alasan logika bagi auditor mengenai kebenaran penyajian dalam laporan keuangan. Contohnya adalah konfirmasi dari pihak ketiga, laporan para analis, manual pengendalian internal, informasi yang diperoleh melalui langkah audit seperti penyelidikan, observasi atau inspeksi catatan. Selanjutnya pembahasan mengenai transaksi dan bukti transaksi. Transaksi merupakan kegiatan yang merubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya, di mana data atau bukti dokumen pendukung disediakan dalam kegiatan operasi suatu organisasi sektor publik, baik pemerintah, pusat maupun daerah, yayasan, LSM maupun partai politik. Bentuk-bentuk transaksi yaitu seperti kas. Kas dapat berupa uang tunai di seluruh aktiva yang diliquid bisa direduksi. Kemudian kredit. Kredit dapat dimaknai sebagai penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antar bank dan pihak lain. Yang ketiga adalah barter. Barter adalah pertukaran barang atau jasa tanpa adanya pengeluaran uang. Selanjutnya yaitu dasar hukum transaksi. Transaksi antar pihak yang dilakukan oleh organisasi sektor publik diatur berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan atau aturan organisasi yang diberlakukan. Dasar hukum tersebut dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah,
keputusan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan, dan pernyataan standar akuntansi keuangan dan peraturan terkait. Selanjutnya, bukti transaksi adalah dokumen yang digunakan sebagai keterangan atau landasan keyakinan kebenaran terhadap kegiatan yang merubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya. Jurnal, buku besar, dan buku pembantu, buku pedoman akuntansi yang berkaitan serta catatan lain seperti lembar kerja dan spreadsheet yang mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi keseluruhannya merupakan bukti yang mendukung laporan keuangan. Kemudian ada pembahasan mengenai syarat sah bukti keuangan publik. Syarat sah bukti keuangan transaksi berlaku untuk seluruh organisasi sektor publik, baik organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, LSM maupun partai politik. Di antaranya yaitu yang pertama, bukti transaksi dibuat oleh penyedia layanan atau penjual. Kedua, pada bukti transaksi diberi nama penerima, ditandatangani atau diparaf dan dicap oleh penerima transaksi atau pemimpin organisasi. Ketiga, tertulis keterangan waktu terjadinya transaksi dan ditulis barang atau jasa apa yang diterima. Kemudian yang keempat, jumlah uang yang ditransaksikan sesuai dengan pertukaran barang atau jasa yang dilakukan. Yang terakhir yaitu adanya materai pada jumlah transaksi tertentu. Misalnya transaksi di atas 1 juta, maka pada nota atau kwitansi ditempel materai 6.000. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai teknik verifikasi bukti transaksi. Verifikasi adalah suatu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen keuangan secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku. Tujuan verifikasi adalah yang pertama, mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan negara. Yang kedua, adanya pembenaran formal dan substantivitas serta kelengkapan dokumen yang dikirimkan ke kantor pelayanan dan kas negara. Yang ketiga, mengetahui apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku telah ditaati oleh satuan kerja. Kemudian ada ruang lingkup verifikasi mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek kesediaan dana. 2. Aspek ketetapan tujuan pengeluaran. 3. Aspek pembenaran pembebanan negara. 4. Aspek kebenaran tagihan. Dan yang terakhir, aspek kelengkapan bukti pengeluaran dan dokumen. Kemudian pelaksanaan verifikasi. Yang pertama, verifikasi kesediaan dana dengan mengecek pengeluaran dana tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Yang kedua, verifikasi ketepatan tujuan dengan mengecek kesesuaian tujuan pengeluaran dalam dokumen yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, verifikasi kebenaran pembebanan anggaran dengan mengecek pembebanan anggaran dalam dokumen pengeluaran apakah sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Yang keempat, verifikasi kebenaran tagihan melalui pengecekan atas kebenaran pengisian, perhitungan, dan prosedur penggandaan barang dan jasa dari dokumen pengeluaran. Dan yang terakhir, verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran. Selanjutnya yaitu bukti transaksi realisasi APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Transaksi keuangan negara merupakan segala kejadian atau peristiwa yang mempengaruhi suatu posisi laporan keuangan negara yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan bukti transaksi realisasi APBN dapat dipahami sebagai dokumen yang diterbitkan oleh lembaga keuangan berwenang atau transaksi realisasi APBN. Contoh bukti realisasi APBN adalah nota kredit bank, bukti transfer, nota kredit bank, surat pemerintah, pemindahan buku, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai data survei. Data survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.
Survei merupakan studi yang bersifat kuantitatif yang digunakan untuk meneliti gejala suatu kelompok atau perilaku individu. Di sini penggalian data dapat berupa kuesioner, wawancara, observasi, maupun data dokumen. Contoh bukti dari data survei adalah yang pertama, data dari BPS atau Badan Pusat Statistik, data Susenas atau survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang relatif sangat luas dan dilaksanakan setiap tahun. Yang ketiga ada data PODES atau potensi desa, dan yang terakhir hasil survei masyarakat atau lembaga survei yang relevan. Kemudian ada data laporan keuangan lembaga lain, yaitu data dari perusahaan negara, data dari perusahaan swasta, data dari bank sentral dan bank umum lainnya, serta data dari bank swasta. Selanjutnya yaitu contoh verifikasi bukti transaksi. Bukti transaksi realisasi APBN. Yang pertama ada pelaksanaan verifikasi. Yaitu yang pertama, verifikasi kesediaan dana dengan mengecek pengeluaran dan dengan dana tersedia dalam DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran. Kedua, verifikasi ketepatan tujuan dengan mengecek kesesuaian tujuan dalam dokumen yang tercantum dalam DIPA. Yang ketiga, verifikasi kebenaran pembebanan negara dengan mengecek pembebanan anggaran dalam dokumen pengeluaran apakah sesuai dengan DIPA. Yang keempat, verifikasi kebenaran tagihan melalui pengecekan atas kebenaran pengisian, perhitungan, dan prosedur penggandaan barang atau jasa dari dokumen pengeluaran. Yang terakhir, verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran melalui pengecekan kelengkapan dokumen bukti pengeluaran dan dokumen pendukungnya dalam SPP untuk penerbitan SPM maupun kelengkapan pendukung SPM yang akan disampaikan ke KPPN untuk penerbitan SP2D dari KPPN. Kemudian ada hasil verifikasi. Yang pertama ada nota pengambilan tanda bukti. Bila mana terdapat temuan berupa penyimpangan dari ketentuan yang berlaku, bukti pengeluaran dikembalikan kepada rekanan atau petugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. Yang kedua, hasil verifikasi. Bila mana Biro Keuangan mendapatkan temuan berupa penyimpangan dari ketentuan yang berlaku, Biro Keuangan menyampaikan nota hasil verifikasi kepada Kepala Satuan Kerja. Yang ketiga ada laporan hasil verifikasi. Laporan hasil verifikasi bulanan dibuat oleh Biro Keuangan dan disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum. Laporan hasil verifikasi menurut jumlah SPM atau SP2D yang telah diverifikasi, jumlah temuan hasil verifikasi, dan jumlah uang yang harus disetor ke kas negara. Sekian presentasi pemaparan materi mengenai bukti audit dan pendukungnya.